Haleluya, kita buka Injil Yohanes ya. Injil Yohanes pasal ketiga, kita akan baca ayat 1 sampai ke 21. Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, kita akan baca semua ayat ini bersama-sama. Dan supaya baca sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Ada seorang dari antara orang-orang Farisi, namanya Nikodemus, seorang pemimpin orang-orang Yahudi. Dia ini datang kepada Yesus malam hari dan berkata kepadanya, "Rabi, kami tahu bahwa engkau telah datang dari Elohim sebagai guru, karena tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda yang kau lakukan ini, kecuali Elohim ada bersamanya." Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Sesungguh-sungguh aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Nikodemus berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin orang dilahirkan setelah menjadi tua? Dapatkah dia masuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan?" Yesus menjawab, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, seharusnya lah engkau dilahirkan dari atas. Angin berembus ke tempat ia menghendaki, dan engkau mendengar suaranya, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan ke mana dia pergi. Demikian pula setiap orang yang telah dilahirkan dari roh." Nikodemus menjawab dan berkata kepadanya, "Bagaimana hal-hal ini dapat terjadi?" Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Engkau adalah seorang pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kami ketahui kami katakan, dan apa yang kami telah kami lihat kami persaksikan, dan kamu tidak menerima kesaksian kami. Jika aku mengatakan kepadamu hal-hal duniawi dan engkau tidak percaya, bagaimana engkau akan percaya jika aku mengatakan kepadamu hal-hal surgawi? Dan tidak seorang pun yang telah naik ke sorga, kecuali dia yang telah turun dari sorga, yakni anak manusia yang ada di sorga. Dan seperti Moshe meninggikan ular di padang gurun, demikian pula lah seharusnya anak manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putra yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Sebab Elohim mengutus putranya ke dunia, tidak untuk menghakimi dunia, melainkan sebaliknya, supaya dunia dapat diselamatkan olehnya. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya, dia sudah dihukum, karena dia tidak percaya kepada nama putra tunggal Elohim. Dan inilah hukuman itu, bahwa terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu, karena perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Sebab setiap orang yang melakukan apa yang jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, sehingga perbuatan-perbuatan tidak tertempelak.
Tetapi dia yang melakukan kebenaran, dia datang kepada terang itu. Sehingga perbuatan-perbuatan dapat dinyatakan. Karena hal-hal itu telah diperbuatnya dalam Elohim. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya oleh kasih kemurahan Tuhan. Kebenaran firman terus dikumandangkan terlebih menjelang waktunya yang sudah semakin dekat. Ya, kalau kita simak baik-baik akan setiap kebenaran yang tadi kita baca, ya. Kita tahu sebagaimana tertulis bahwa manusia hidup itu karena ada roh Tuhan di dalamnya ya. Jadi kalau roh Tuhan itu pergi dari dia ya dia mati. Ya. Tetapi kalau kita melihat di sini kita coba mengerti kehendak Tuhan. Ya. Roh Tuhan itu tetap satu ya. Tetapi ada yang kalau saya boleh coba menafsirkannya, ya rohnya kan satu, diberikan kepada semua manusia. Ya, jadi kalau manusia sekarang berjumlah sekitar 88 miliar, bukan berarti rohnya ada 8 miliar. Tapi rohnya itu tetap satu. Ya sulit untuk dipikirkan ya. Tetapi ya kenyataannya seperti itu. Kenapa? Kan ada tertulis rohlah yang memberi hidup. Kita lihat dalam Yohanes 6:63. Jadi segala sesuatu kita hubungkan ya. Bukan kita mencocok-cocokkan, tapi ya memang harus cocok. Kalau nggak cocok ya bukan dari Tuhan. Karena ada orang-orang yang ini cocokologi loh, ini otaknya nggak beres orang-orang seperti ini ya. Memang kita harus cocokkan semuanya dengan firman. Kalau nggak cocok ya itu dari setan namanya. Ya kita lihat Yohanes 6:63. Rohlah yang memberi kehidupan ya. Jadi kalau namanya orang hidup pasti ada roh Tuhan di sana. Ya, bisa tangkap ya. Roh yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan dialah kehidupan. Ya, kita lihat di dalam Mazmur 104. Ayat ke-29. Coba kita lihat di sini. Kadang-kadang di ILT agak beda. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka akan dibuat menderita. Perhatikan ayatnya selanjutnya ya. Apabila engkau mengumpulkan roh mereka, mereka akan mati. Dan mereka akan kembali menjadi debu. Inilah yang saya katakan tadi. Manusia hidup karena ada roh Tuhan. Tetapi roh itu tetap satu, karena roh kan firman Tuhan katakan Bapa Yahweh itu roh, rohlah yang memberi hidup. Tapi jangan kita salah menafsirkan, oh manusia ada 8 miliar berarti roh Bapa Yahweh ada 8 miliar, bukan begitu. Jadi jangan salah kita menafsirkan, tetap satu rohnya. Ya. Dan ya kita melihat di sini kita coba mengerti ya. Jadi ada roh yang memberikan kehidupan. Tetapi kita melihat lagi ya. Ketika si Saul ya. Ketika si Saul dia melawan Tuhan, berontak terhadap firman Tuhan. Kita lihat dulu ya, kita coba belajar ini ya.
Saya ingin mengingatkan saudara kita semua, jangan beranggapan bahwa roh itu banyak. Ya. Ada roh yang memberikan kehidupan. Ya. Nah, ini yang harus kita mengerti. Memang karena agak sulit mengertinya, tapi kita harus coba ngerti. 1 Samuel 16 ya, ayat ke-14. Kita bandingkan yang ayat tadi yang dari Mazmur 100 itu ya, 104 sama ini. Perhatikan baik-baik ayat ke-14. 1 Samuel 16 ayat 14. Ya, perhatikan ya. Roh Yahweh berpaling dari Saul, lalu oleh karena Yahweh suatu roh jahat yang menakutkan. Roh Yahweh keluar dari si Saul. Ya. Tapi dia masih hidup. Si Saul masih hidup. Tetapi roh yang dalam tanda kutip memberikan dia kehidupan seperti waktu manusia pertama kali diciptakan. Ya. Jadi ketika kita sudah belajar ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, kemuliaan Tuhan meninggalkan dia. Saya tangkap. Ya, tapi dia masih hidup. Karena kalau yang roh ini dia tarik semua ya mati. Sesuai dengan Mazmur 104 tadi. Ya. Jadi kita coba belajar mengerti, walaupun ini ada roh yang memberikan kehidupan, ada roh yang dalam pandangan Tuhan membuat orang ini benar-benar hidup layak di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang katakanlah berbuat dosa, kemudian tidak bertobat, ya, dalam pandangan Tuhan itu ya sudah mati rohani dan jasmani. Kalau saya boleh katakan ya, ketika orang berbuat dosa, secara rohani dia itu sudah mati di hadapan Bapa Yahweh. Ya, kita lihat Efesus pasal kedua ayat 1. Ya, kita coba mengerti ya, karena memang ini ya agak sulit ya, karena roh itu memberi kehidupan. Ya. Tetapi kok dalam pandangan Tuhan orang ini hidup kok mati gitu. Saya tangkap. Jadi ada ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani. Ya. Tubuh jasmani ini kalau dia berdosa dalam pandangan Tuhan dia mati. Saya tangkap ya. Nah, kita lihat Efesus pasal 2 ini ayat 1. Kamu yang mati dalam kesalahan dan dosa. Jadi dalam pandangan Bapa Yahweh, kalau dia berdosa secara rohani dia sudah mati. Kalau dia sudah mati, dalam pandangan Tuhan dia itu kayak binatang. Ya, kita lihat dalam suratan Petrus supaya kita ngerti ya. Suratan Petrus di dalam 2 Petrus 2 ayat 12. Namun mereka ini bagaikan hewan liar yang tak berakal, yang dilahirkan sebagai tangkapan dan tumpasan, yang di dalamnya mereka tidak menyadari bahwa ketika menghujat mereka akan dihancurkan dalam kebinasaan mereka. Kita baca Elai ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dibinasakan. Lah ini sebenarnya coba menjelaskan apa yang juga dikatakan dalam kitab Efesus. Nah, kalau kita mau coba gambarkan dia, ya saya berusaha untuk memberikan gambaran supaya lebih jelas. Dan saya melihat kalau kita coba lihat dari ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani.
Tubuh jasmani ini ya, karena manusia jatuh dalam dosa sejak zaman Hawa dan Adam jatuh ya. Maka roh Bapa Yahweh yang membuat dia hidup dalam pandangan Bapa Yahweh, tubuh rohaninya karena dosa dia mati. Berdasarkan Efesus tadi. Tetapi jasmaninya masih hidup. Tetapi jangan berpikir loh ini kalau gitu rohnya banyak. Itu yang sulit dijelaskan. Karena semuanya ini tetap rohnya cuma satu, cuma Tuhan. Karena berdasarkan ayat apa tadi? Yohanes 6. Rohlah yang memberi hidup. Bisa tanggap? Jadi kita coba ya, namanya kita belajar. Untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dengan benar, walaupun agak sulit untuk mengertinya, tapi saya percaya kita diajar untuk mengerti maksud daripada firman itu, ya. Dan kalau dikatakan ada tubuh rohani dan tubuh jasmani, ya mungkin agak ngertilah, ya. Karena dosa Adam dan Hawa dahulu, tubuh rohaninya mati, tapi tubuh jasmani masih hidup. Ya, nah kalau tubuh yang jasmani ini hidup dan tidak dipulihkan, loh dia sama seperti binatang. Saya tanggap, sama seperti kalau namanya binatang ya memang dilahirkan untuk dibinasakan. Karena itu dalam pandangan Tuhan, kalau orang tidak percaya kepada Bapa Yahweh dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, itu dianggap tubuh rohani yang sudah mati ya seperti binatang. Dimusnahkan gak masalah. Karena itu gak heran kalau Tuhan pada zaman Nuh hanya 8 orang yang selamat. Karena dalam pandangan Bapa Yahweh yang lain itu kayak binatang. Ya sudah waktunya ya karena dia ini masih hidup ya rohnya diambil. Dikumpulkan seperti Mazmur 104 tadi. Ketika rohnya dikumpulkan ya sudah selesai. Bisa ditangkap nggak? Ya, jadi coba mengerti. Ya, jadi orang itu memang hidup karena ada roh Tuhan. Ya, dan itulah yang tadi yang coba dijelaskan oleh Yeshua kepada si Nikodemus, ya, seorang Farisi, seorang ahli Torah. Ya. Ahli Torah yang datang, kalau dikatakan oleh firman Tuhan, datangnya malam-malam. Kenapa malam-malam? Takut dia sama teman-temannya. Karena Yeshua ini dalam pandangan mereka, dalam pandangan orang Farisi pada waktu itu, ini mengajarkan sesuatu yang sesat. Ya, mengajarkan sesuatu yang sesat. Apa yang sesat? Lo Yeshua melakukan mujizat-mujizat pada hari Sabat, nah itu bikin sesuatu hal yang dalam pandangan mereka itu tidak benar. Tetapi ketika Yeshua bilang kamu itu disunat hari Sabat, nah mereka juga kaget juga ya, memang benar. Imam-imam itu melakukan pembakaran korban itu kan hari Sabat juga. Nah karena itu Yeshua coba memperjelas. Karena itu dia datangnya untuk memperjelas. Karena itu dia katakan kan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Masih ingat nggak tadi dalam pembukaan ya? Aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tapi untuk menggenapinya. Supaya orang ngerti apa sih, bagaimana cara menerapkan Torah. Yeshua coba menjelaskan, dan orang Farisi ini, si Nikodemus ini, saya percaya dia salah seorang yang walaupun dia adalah dalam kelompok orang Farisi, mungkin dia salah satu orang yang juga melihat ini Yeshua ini kayaknya ada benernya juga gitu loh.
Ada benar juga, karena itu dalam pengakuannya dia kan. Kami tahu bahwa engkau adalah guru yang datang dari Elohim. Ya, sebab tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda ajaib seperti yang kau lakukan jika Elohim tidak menyertainya. Jadi itu pengakuan dia secara tulus. Ya, nah, kita melihat di sini Yesus sendiri juga coba untuk menjelaskan kepada si Nikodemus ini ya. Saya baca berdasarkan terjemahan Lukas ya. Dikatakan, sesungguh-sungguhnya aku berkata, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, dia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Kita harus melihat di sini ya, kita harus melihat di sini, coba mengerti firman Tuhan ya. Karena Tuhan sudah berkata, ketika manusia berontak terhadap firman, dalam pandangan Tuhan dia mati. Karena itu ketika di Taman Eden itu sudah dijelaskan, Tuhan memberikan pilihan kepada, ataupun ya boleh dikatakan pilihan lah, kepada Adam dan Hawa. Mau pilih hidup atau mau pilih mati. Ya. Nah mereka pada akhirnya memilih kematian. Ya. Dan saya percaya ya, yang dimaksudkan pohon kehidupan itu firman. Itu pribadi Yeshua. Ya. Karena kan dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan itulah firman yang seharusnya mereka makan. Karena itu mereka bisa umurnya panjang, nggak mati-mati selama lebih dari 5.000 tahun. Tetapi setelah mereka berdosa, ya pada akhirnya ya mungkin kalau kita boleh kutip apa yang pernah kita pelajari dari kitab Torah, ya. Bangsa Yesaya, bangsa pilihannya bosan makan mana terus. Kita masih ingat gak? Bosan makan mana terus. Pengen nyicipin yang lain. Lah itulah yang boleh kita tafsirkan terjadi pada di Taman Eden. Bosan makan roti hidup terus. Makan dari buah pohon kehidupan. Akhirnya kepengen makan buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, begitu mereka mengalihkan pilihan mereka, ya pelanggaran terhadap firman Tuhan adalah dosa, dan akibat dosa adalah kematian. Walaupun mereka nggak mati, secara tubuh jasmani mereka tidak mati. Tetapi dalam pandangan Tuhan, tubuh rohani mereka mati. Sesuai dengan Efesus pasal kedua tadi. Ya. Dan tubuh yang mati, ya sesuai dengan Petrus tadi, seperti binatang yang hanya dilahirkan untuk dibinasakan. Tapi sebagaimana apa yang kita baca dalam Yohanes pasal 3. Ya, Tuhan memang memberikan perintah-perintahnya kepada manusia melalui Torah, aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan, untuk membuat manusia ini kembali dipulihkan tubuh rohaninya. Karena dalam pandangan Tuhan, tubuh rohaninya udah mati, tapi tubuh jasmaninya masih hidup. Tubuh jasmaninya masih hidup. Ya. Dan disinilah kita coba belajar. Ya. Dengan diturunkannya Torah, ternyata manusia tidak 100% mengerti dan melakukan apa yang tertulis. Ya. Tetapi kita sudah belajar kenapa orang Yahudi itu, kok mereka yang menerima firman, kok mereka sendiri nggak melakukan. Kita sudah belajar kan, masih ingat kenapa?
Lo orangnya ini sekitar 2 juta orang. Kitab suci cuma 1. Bisa tanggap? Torahnya cuma 1. Karena waktu itu belum ada percetakan. Kalau ada percetakan kayak sekarang sih udah lain. Jadi kita juga harus melihat kenapa sih bangsa ini dia punya Torah, dia punya semua. Tapi kok sedikit-sedikit berontak. Karena mereka tidak diisi firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Lo gak ada yang bacain. Mose gak setiap hari baca itu kali. Kalau tuh dia baca, di tengah 2 juta orang belum ada speaker, belum ada mic. Saya tangkap maksud saya. Jadi jangan heran apabila firman yang begitu luar biasa itu hanya mungkin dikuasai oleh segelintir orang. Ya paling sedikit ya Mose, Harun, sama anak-anaknya. Mereka yang pernah melihat gulungan Torah itu, pernah membacanya, tapi nggak semua orang Yahudi punya. Nggak semua orang Yahudi. Apalagi kan di dalam Torah itu sendiri kan ditaruhnya di ruangan Maha Kudus. Ya mungkin ya yang 613 ini ya dengan catatan-catatan seperti itu. Ya. Tapi itu pun tidak semua orang punya. Karena itu jangan heran apabila mereka tidak seutuhnya mengerti firman Tuhan dengan benar. Tidak mungkin ada juga yang tidak pernah melihat, apalagi membacanya. Ya, sehingga jangan heran ya iman mereka tidak seperti yang kita bayangkan. Dulu pertama-tama waktu saya juga belajar firman begitu. Kenapa sih orang Yahudi ini? Ternyata setelah Tuhan singkapkan, iya Torahnya cuma 1. Itu untuk 2 juta orang. Ya gak bisa. Yang umpamanya kita yang mungkin ada 1.000 orang lah. Jangan 1 juta, 1.000 atau 100 orang. Tapi kitab suci cuma 1, cuma ada di mimbar ini, dibacain. Ya waktu dibacain ya mungkin masih dengar-dengar. Tapi 5 menit kemudian ditanya, udah lupa. Jangankan sehari, 5 menit. Apa tadi yang dibaca? Apa ya? Jadi jangan heran. Ya, karena itu nantinya, kan kita sudah baca juga ini. Nantinya Tuhan gak berikan gitu, dia tulis saja langsung di hatinya. Kan udah pernah baca kan? Tuhan gak kasih lagi buku. Tapi Tuhan tulis saja langsung di hatinya. Supaya bangsa ini, ya kita baca ya, kita lihat. Ini cuma refreshing ya, supaya kita ngerti. Ibrani 8 ayat 10. Ya. Kenapa ayat ini keluar? Karena pengalamannya sekian ribu tahun mereka nggak ngerti, makanya langsung seperti ini. Inilah perjanjian ya yang ingin aku buat dengan keluarga Israel. Artinya kan jelas ya, perjanjian yang aku buat, Bapa Yahweh buat kepada bangsa pilihan. Ya, kalau Tuhan janji, dia pasti tepati dan dia sanggup untuk menepatinya. Sesudah hari-hari itu, Yahweh berfirman, perhatikan ayat ini, untuk memberikan hukum-hukum ke dalam akal budi mereka, dan aku akan apa? Menuliskannya pada hati mereka. Tuhan sanggup. Lalu kita boleh berpikir, loh kok mereka ditulis Tuhan? Dulu mereka diberi, tapi mereka tidak pernah memiliki gulungan Torah itu. Setiap jangankan pribadi, setiap keluarga belum tentu memiliki. Dan saya jamin memang tidak memiliki.
Paling-paling yang punya itu paling banyak, ya imam besar. Karena itu ya seolah-olah Tuhan mau memberikan penghiburan bagi bangsa ini. Ya nggak usah lagi kitab tertulis, tapi dia tulis dalam hati mereka. Atau dengan kata lain saya menafsirkan, mereka nggak perlu lagi kitab suci. Karena Torahnya sudah ditulis di hati mereka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, luar biasa perjanjian Tuhan. Orang Farisi karena ya orang-orang Farisi ini juga nggak setiap hari bawa gulungan kitab kan. Kita sudah belajar tentang Esra, Nehemia. Ketika mereka diberikan kesempatan oleh Raja Kores kan, pulang untuk membangun bait suci. Ya, kemudian apa? Kumpul sekian ribu orang yang pulang dari Persia. Baca, cuman satu kitab. Ahli Torah cuman si Esra aja yang pegang, dia baca. Orang berdiri setengah hari. Ya saudara bisa bayangkan kalau setengah hari dari pagi sampai siang. Gak mungkin 100% masuk dan dimengerti. Ya mungkin ya karena semangat aja. Ya, tapi setelah itu ya mungkin ya lupa. Dan memang kenyataannya lupa. Dan itulah salah satu penyebab, kalau saya boleh tafsirkan, kenapa begitu banyak tradisi-tradisi yang ditambahkan ke dalam Torah. Karena nggak semua orang punya. Akhirnya masuklah tradisi-tradisi yang diajarkan oleh para tua-tua, bahkan mungkin juga oleh para ahli Torah. Mereka ahli Torah belum tentu setiap ahli Torah. Saya bayangkan ini, mengingat dahulu untuk membuat Torah itu seperti katakanlah kitab suci kita gini. Ya, belum tentu katakanlah Sanhedrin yang berjumlah berapa, sekitar 70-an orang. Belum tentu setiap orang punya satu, belum tentu. Kalau mereka mau baca, ya datang ke bait suci, baca. Satu buku itu berapa orang yang baca sekaligus? Kita coba mengerti ya, kenapa sih kok bisa begitu banyak tradisi yang masuk. Karena mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang tertulis. Akhirnya ya secara sadar atau tidak sadar masuklah tradisi berbagai macam. Ya, sehingga ketika mereka melihat para atau murid-murid Yesua, murid-murid itu makan gak cuci tangan. Loh, itu kan tradisi. Ya, hanya kalau engkau melakukan pelayanan di bait suci, kewajiban setiap orang yang melayani, ya khususnya para imam, kita sudah belajar, mereka harus cuci tangan, cuci kaki. Nah itulah yang kita katakan, ya kalau dibukalah oleh Tuhan kan, Yesus menggenapkannya, artinya sebelum kita masuk hadirat Tuhan, bersih-bersih ya minta ampun. Ya minta ampun dosa, artinya kalau saudara masuk ibadah, jangan main, ini udah mulai langsung ikut nyanyi, duduk dulu. Berdoa dulu minta ampun, Tuhan ampuni aku terlambat. Baru nyanyi, jangan main nimbrung aja nyanyi.
Ya, saya nggak tahu karena saya kan di depan. Cuma ada orang yang terlambat, jangan langsung ikut nyanyi, duduk dulu. Tuhan ampuni aku ya, aku telat. Setelah itu baru nyanyi. Loh sih saya ngomong apa adanya aja. Supaya kita sadar ya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kalau udah terlambat langsung brek. Nyanyi-nyanyi. Itu tidak cuci tangan dulu. Harus bersih dulu, harus dibenarkan dahulu baru menaikkan pujian penyembahan. Lah kalau tidak minta ampun dulu, akhirnya ya campur aduk kan. Tanpa kita sadari ada kuasa kegelapan yang coba mempengaruhi ibadah kita. Ya saya sih nggak tahu kan ya. Tapi kalau orang yang bilang kan, ini main masuk aja. Ya memang ya kita mengucap syukur lah kan berbagai macam situasi kondisi. Kadang-kadang ya telat datang ya. Saya hanya mengingatkan kita semua. Ketika kita masuk ibadah dan ibadah itu sudah mulai, ya nggak masalah. Ya. Tapi duduk dulu, minta ampun dulu, atau nggak duduk ya berdoa minta ampun dulu. Mohon kelayakan supaya kita bisa memuji menyembah Dia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita belajar dari apa yang dikatakan oleh siapa ini Nikodemus ya. Nikodemus itu ya kita sudah belajar kok Nikolaus itu roh yang mempengaruhi orang pada akhir zaman. Sama-sama Niko. Tapi Nikodemus ini artinya penakluk. Yesus berkata kalau engkau tidak dilahirkan dari atas. Bagaimana? Kalau engkau tidak dilahirkan kembali dari firman. Ya, nggak mungkin bisa masuk surga. Karena itu dalam ayat-ayat selanjutnya yang tadi kita baca ya. Di dalam ayat kelima coba kita lihat ya. Dari Yohanes pasal 3 tadi. Yesus menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Ya. Air dan roh. Nah ini yang tubuh rohani dan tubuh jasmani. Ya. Artinya ya orang ini kan sudah jatuh dalam dosa. Dia itu dalam pandangan Tuhan kalau sudah jatuh dalam dosa, dalam pandangan Tuhan dia mati. Ya. Karena itu dia harus dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali dalam arti kata, dalam pandangan Tuhan, orang yang sudah berdosa itu mati maka dia harus dilahirkan kembali. Dan firman Tuhan memberi contoh kepada kita, orang yang dilahirkan dari seorang wanita, dia dikandung dalam dosa, dia dilahirkan dalam dosa, dia hidup dalam dosa, dan tidak ada dosa yang masuk ke dalam sorga. Karena itu orang yang seperti ini, supaya dia hidup dalam pandangan Tuhan, dia harus dilahirkan kembali. Ya, dia harus dilahirkan kembali. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, tubuh rohani dan jasmaninya dalam pandangan Tuhan sudah tidak layak lagi di hadapan Dia. Karena itu ketika dia dengan cara Tuhan, karena manusia yang sekian banyak ini ya tetap ciptaan Tuhan. Nah sebagaimana ayat-ayat yang kita baca. Karena begitu besar kasih Tuhan akan manusia. Maka diberikan anaknya yang tunggal. Firman yang hidup.
Untuk dapat dikatakan oleh firman Tuhan, supaya orang yang percaya kepada firman yang hidup yang telah menjadi manusia, mereka akan selamat kalau percaya. Ya, percaya dalam arti kata melakukan apa yang dia perintahkan. Ya, karena itu Yesua kasih contoh. Kasih contoh yang banyak orang sendiri seringkali tidak mengerti. Kalau ditanya kepada banyak orang, kenapa Yesua itu harus dibaptis? Bukankah dia suci? Bukankah dia kudus? Bukankah dia benih dari yang kudus? Itu benar. Dia benih yang kudus, ya benar. Ya. Artinya, ya ini juga kita harus perhatikan, benih itu pegang peranan. Kalau kita punya benih mangga, ditanam di di tanah macam apapun, tetap tubuhnya mangga, jadinya mangga, betul nggak? Kalau jeruk, ya buahnya jeruk. Mau ditanam di sini kak, di mana kak ya? Tetap jeruk hasilnya. Ya. Nah ini yang harus sangat kita, benih itu pegang peranan penting. Lah benih dari Roh Kudus inilah yang membuahi si Maria. Ya. Tetapi Marianya ini tidak benar. Karena firman Tuhan kan menyatakan tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ya. Karena itu Yesua memberi contoh. Itulah sebabnya dia harus dibaptis. Dia harus menguburkan manusia lama yang dilahirkan dari seorang ibu yang dalam pandangan Tuhan berdosa. Makanya tubuh yang lahir dari manusia berdosa ini harus dikubur melalui baptisan. Ya. Kemudian lahir baru, lahir dari firman sebagai manusia yang baru. Ciptaan yang baru. Ya. Nah ini yang karena ya itulah, cuman kan kadang-kadang orang itu kan cuman tanda aja, kiasan, nggak bisa. Tuhan kasih contoh. Ya, baptisan kalau di dalam bahasa Ibrani-nya kan tefillah. Yang banyak kita kenal baptisan dari bahasa Yunani. Baptiso. Kalau dalam buku-buku terjemahan bahasa Inggris, immerse. Artinya apa? Diselam. Diselam. Tetapi karena orang punya berbagai macam cara, metode-metode, timbullah pikiran-pikiran dengan kemauan sendiri. Akhirnya juga melenceng dari firman. Sehingga tidak melakukan apa yang dikatakan firman. Karena jelas nanti kalau di dalam, kita baca aja lah ya, Roma pasal ke-6. Kita baca ayat ke-3 mulai. Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam Hamasya Yesua, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya. Ya, perhatikan baik-baik ya. Yang dibaptis ke dalam Hamasya. Kenapa di sini Hamasya? Menggenapkan Yohanes 3 tadi ayat 16. Supaya orang yang percaya selamat.
Artinya kalau tidak dibaptis di dalam nama Yeshua Masiah, gak selamat. Gak bisa. Kenapa? Karena dia itu firman yang hidup. Firman yang hidup itulah yang dapat memulihkan kembali manusia yang secara rohani dan jasmani sudah mati dalam pandangan Tuhan karena dosa. Nah, di sini kita coba belajar mengenal firman Tuhan. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, gak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, tetapi itu kan semua ada proses. Ya. Dengan cara Tuhan kalau kita melihat luar biasanya firman Tuhan yang mengajarkan saudara dan saya. Ada tertulis tidak semua orang ya memiliki iman kepada Yeshua Masiah. Saya sudah belajar ya dalam apa? 2 Tesalonika pasal ketiga. Kita lihat lagi ya, ini kita rewind terus nih. Supaya kalau saudara nanti juga melayani orang, tahu ayatnya ya. 2 Tesalonika 3 ayat kedua. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Karena iman bukan ada pada semua orang. Kita lihat dari terjemahan LAI. Supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Ya, kenapa kan gitu? Karena dalam pandangan Tuhan berdasarkan 1 Yohanes pasal ketiga. Ya, saya memberitakan ini juga sebagai apa namanya? Katakanlah sebagai bimbingan bagi saudara. Supaya kalau ada ketemu orang, ya ini tahap-tahap seperti ini paling sedikit teringat. Ya. Kalau orang itu apa namanya pilihan Tuhan, itu akan sangat mudah menerima firman. Dan bagaimana? Ya 1 Yohanes 3 ini bikin pegang peranan paling penting. Ayat ke-10. Dalam hal ini anak-anak Elohim dan anak-anak si setan sudah nyata. Setiap orang yang tidak berbuat keadilan, tidak mengasihi saudaranya, dia tidak berasal dari Elohim. Kalau benih yang ada dalam seseorang, dominannya anak setan, gak bakal mungkin dia selamat. Dia mempunyai hati seperti jalanan. Jadi kita melihat di sini ada orang yang memang anak Tuhan dan ada anak setan. Ya dunia sudah campur baur, benih setan, benih Tuhan ada dalam setiap pribadi kita. Hanya yang dominan siapa? Kalau yang dominannya anak Tuhan, maka dia tidak memiliki hati jalanan. Ya mungkin hatinya seperti apa namanya semak-semak, mungkin seperti hati yang berbatu-batu, ya. Tapi ya itu semua kan harus dibersihkan. Tapi masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Tetapi kalau hatinya seperti jalanan, nggak bisa. Karena apa? Karena itu hati setan. Jadi firman apapun tidak mungkin dia bisa terima. Karena itu dalam 2 Tesalonika tadi, tidak semua orang memiliki iman. Lah kita tadinya mungkin kan ada beberapa macam hati kan. Ada hati yang seperti jalanan, hati yang bersemaduri, hati yang berbatu-batu, hati yang subur. Loh hati yang subur ini kan, kalau yang 2 yang tadi itu yang ada semak-semak, yang ada batu-batu,
Ya kalau saudara umpamanya rajin berkebun, kalau gali-gali masih ada batu-batu, itu batu dibersihin dulu supaya tanamannya bagus. Lah seperti itulah. Tetapi kalau dia bentuknya seperti hati jalanan, nggak bakal bisa terima akan firman. Tapi kalau bentuk yang lain masih mungkin, apalagi hati yang subur. Artinya ada kerjasama. Ketika iman datang dari pendengar, ketika dia dengar firman, hatinya langsung merasakan sesuatu. Dan dia mau bertindak, menerima firman itu, maka firman itu yang akan membersihkan hati yang seperti bersemak duri, hati yang berbatu akan dibersihkannya dengan kekuatan firman. Ya, sehingga dengan demikian, ketika dia menyadari aku ini harus dilahirkan kembali, dengan iman dia bertindak, minta dibaptis. Tetapi kan gereja-gereja mengajarkan baptis dari kecil. Mana ayatnya? Ada tertulis bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Anak bayi nggak bisa bertobat. Tapi kenyataannya kan, lo manusia lebih percaya dusta. Kan ada tertulis, kita sudah belajar berkali-kali diingatkan 2 Tesalonika pasal kedua. Orang lebih percaya dusta, ya jadilah dusta. Yesua itu masih kecil diserahkan, hari ke-7, hari ke-8 dia disunat. Setelah pentahiran baru. Ya kita sudah belajar kan, kalau dia anak laki-laki, masa pentahirannya 40 hari. Kalau dia anak perempuan, masa pentahirannya 2 kali, 40-80 hari. Baru setelah 40 hari, Maria dan si Yusuf memberi nama Yesua sebagaimana perintah Tuhan. Lah saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, itulah contoh yang diberikan oleh Yesua. Ya, setelah kita mendengar firman, iman kita terus mau dibentuk oleh firman. Sehingga semak-semak yang masih ada, batu-batu yang masih ada dibersihkan. Kita disadarkan, saya harus lahir kembali. Melalui baptisan, menguburkan manusia lama saya. Melalui baptisan di dalam Yesua Masiah. Kata Roma pasal ke-6 tadi. Ya, lahir dari firman, lahir dari air. Sebagai ciptaan yang baru. Dalam pandangan Tuhan, sudah hidup. Sudah hidup karena engkau hidup. Karena lahir baru kan, lahir dari firman. Ada suara dalam alam roh, ini anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Karena engkau anak, kata Galatia pasal 4 ayat 6. Maka Tuhan memberikan rohnya yang kudus. Itulah air dan roh, kata Yohanes tadi. Ya. Sehingga kita yang lahir baru dan dipenuhi dan Roh Kudus, diberikan kemampuan oleh Bapa Yahweh sendiri, bukan saja kita mengerti firman Tuhan dengan benar, tetapi juga mempraktekkan dengan benar. Karena ada tertulis iman tanpa perbuatan mati. Dia mengajar membimbing kita bukan saja mengerti firman, tapi belajar mempraktekannya. Ya, tanpa itu tidak bisa. Nah, kita terus-menerus dibentuk selama masa
yang masih Tuhan berikan. Entahkah sampai pengangkatan, kita nggak tahu. Ya kita akan mengimani. Sampai pengangkatan, si Opa aja pengangkatan. Kita kan nggak ngerti. Pengangkatan ya bisa anytime dalam arti kata pengangkatan yang sama-sama. Asal semua ini sudah digenapi apa yang tertulis. Paling sedikit bait suci itu harus berdiri. Ya. Tapi yang harus kita ingat, bait suci berdiri, si setan, si jelek ini berkuasa di sana, kita diangkat. Nah itu yang kita imani. Bukan pengangkatan yang digembar-gemborkan tanggal kemarin itu tanggal 23, manusia bodoh sekali. Tapi orang percaya kepada kebohongan. Ya, mungkin sampai sekarang itu masih diagung-agungkan pelayan Tuhannya. Padahal dibohongin. Bacalah 2 Tesalonika pasal 2. Karena kau percaya kepada kebohongan ya dikasih orang bohong. Akhirnya yang kau ikuti adalah si pembohong. Kalau kau ikut si pembohong jangan harap kau diangkat. Ya, lo bukan lagi main-main ya. Saya sih nggak terlalu mungkin orang nggak suka, tapi ya kita harus berani ngomong apa adanya. Supaya jangan sampai kita dibodohi dengan mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Tapi Tuhannya siapa? Kalau Tuhannya pembohong ya hati-hati. Kita mau selamat kok. Saya mau selamat dan saya membimbing saudara ya, ayo kita sama-sama. Dan keselamatan itu hanya bisa terjadi apabila kita berjalan dalam jalan yang benar. Tetapi kalau sudah tahu ada pemimpin yang jadi pembohong dan kau anggap dia sebagai pemimpin, hati-hati. Hati-hati. Ya. Kan waktu dengan dengan gagahnya beberapa waktu sebelumnya, pengangkat tanggal sekian. Sekarang nggak kedengaran lagi dia. Udah tutup mulut yang pembohong itu. Ya artinya biarkan masa tenang dulu. Nanti kalau udah tenang baru ngomong lagi, bohong lagi yang lain. Karena memang roh pembohong sudah di situ. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak mengambil satu sikap yang tegas, sudah tahu itu pembohong, kau ikuti terus, ya sudah. Jadilah engkau pembohong. Kita ini tidak ada seorang pun yang benar, kata Roma pasal 3. Nggak ada yang benar, tapi kita dibenarkan karena percaya. Setelah dibenarkan, dilahirkan, diperbarui dari air dengan air dan roh. Lah bagaimana sekarang kita mengambil sikap? Ya berjalan dalam jalan Tuhan dengan benar. Jangan lagi memikirkan hal-hal yang membuat kita iman menjadi goyang. Ya, saya melihatkan banyak orang yang begitu gampang. Apalagi kalau ada mujizat. Waduh. Mujizat yang paling utama adalah keselamatan kita. Ya, setelah mujizat itu bagi Tuhan itu suatu hal yang biasa. Tapi jangan sampai mujizat itu membuat kita justru melenceng dari Tuhan. Karena setan pun masih melakukan mujizat. Ya, apalagi nanti kalau si jelek ini bikin patung bernyawa, bagaimana orang tidak ikut? Kalau iman yang cuma separuh-separuh. Karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan supaya iman kita itu tidak akan pernah mengendor, tapi semakin kuat, semakin tertanam dalam batu karang yang teguh, firman yang hidup, yaitu Yeshua Masiah. Sehingga apapun bentuk gelombang dunia yang coba menghanyutkan kita,
tidak akan pernah mampu menggoyahkan kita. Karena kita tertanam dalam batu karang yang teguh, yaitu Yeshua Masiha. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya, beberapa kali kan diingatkan. Ya banyak orang baptis, tapi ya baptisnya ya macam-macam kan baptis. Karena itu di tempat ini ya seringkali saya ingatkan. Pertama harus orang yang benar. Orang yang benar, itu maksudnya apa tuh? Kan nggak ada yang benar. Nah itulah kalau baca firman separuh-separuh ya cuma ngutip yang kayak gitu. Karena di tempat ini kata harus orang yang benar. Mana ada yang benar? Oh kelihatannya sih gagah. Makanya baca firman yang benar. Ya, kita dibenarkan oleh Tuhan, kata Roma pasal 5 ayat 1. Bagaimana? Loh ketika kita minta ampun, ya dibenarkan. Artinya sudah benar. Tetapi yang benar itu juga apa? Harus laki-laki. Tidak ada ayatnya satu pun yang menyatakan perempuan membaptis. Kau yang ada di luar sana, kalau kau dibaptis sama perempuan, ya hati-hati aja. Nggak ada ayatnya perempuan baptis orang. Nggak ada ayatnya. Dan tidak ada ayatnya gembala itu perempuan. Nggak ada ayatnya. Ya, bukan lagi main-main. Karena memang ayat-ayat firman Tuhan kan nggak ada. Dikatakan oleh firman Tuhan namanya penilik jemaat atau gembala haruslah suami dari satu istri, bukan istri dari satu suami. Baca firman itu yang benar. Orangnya harus benar, caranya harus benar, ya harus diselam sesuai namanya, bukan dipercik, bukan diciprat, bukan pakai bendera. Caranya harus benar, namanya harus benar. Ya namanya juga kadang-kadang nggak benar. Kelihatannya benar, tapi ditambah-tambah. Kan jelas dalam firman. Itulah kalau kita tidak baca firman dengan hati-hati, itu sangat berbahaya. Karena firman ini penuh dengan rahasia. Pertama kali Yeshua memang berkata dalam Matius pasal ke-28. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Siapa namanya? Belum ada namanya di situ. Belum ada namanya di situ. Ketika Yeshua memberikan pengajaran intensif dalam Kisah Rasul pasal 1 kepada para muridnya, 40 hari dia mengajar sebelum dia terangkat. Setelah itu, setelah selesai pendidikan secara intensif, Petrus dan Yohanes ke bait suci. Mereka melayani di bait suci dan orang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobat. Pertama-tama bertobat. Ya kita baca aja lah. Kisah Rasul pasal 2. Ayat 37 dan 38. Supaya ngerti ya. Hal-hal ini kemungkinan ya saudara akan hadapi ya. Dengan siapa aja paling sedikit ada sesuatu yang sudah tertanam dalam hati saudara. Sehingga ini pasti keluar. Ingat ya. Kan ini seringkali ditampilkan. Karena ada tertulis Roh Kudus itu yang mengingatkan. Paling karena saudara sudah baca, jadi ingat. Tapi kalau nggak pernah baca, apa yang mau diingetin?
Setelah mendengar, mereka tertusuk dalam hati. Lalu berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, hai para pria, saudara-saudara, kami harus melakukan apa? Nah, perhatikan ayat ini baik-baik. Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah. Bertobat. Ya. Biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yesua HaMasyiah untuk penghapusan dosa-dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Pertama-tama bertobat. Bertobat itu gimana sih? Ya minta ampun. Bukan gembalanya yang doain kamu. Ya umpamanya saya bilang ya, saya yang berdoa minta ampun. Saudara, saya nggak kenal saudara seutuhnya. Hanya pribadi kita yang kenal pribadi kita. Makanya pribadi kita ini minta ampun secara khusus. Kalau saya melayani saudara, saya tidak pernah mengatakan, ayo ngaku dosa, minta ampun sama Tuhan sendiri. Berdoa dalam hati mau minta ampun. Saya nggak perlu tahu, saya nggak perlu dengar. Karena kalau saya dengar itu, apalagi ada orang lain dengar, bisa jadi bahan pembicaraan yang nggak benar. Bertobat itu artinya minta ampun dosa. Setelah minta ampun, apabila kita mengaku dosa, kata 1 Yohanes 1 ayat 9, maka dia bersihkan. Setelah bersih, baru dibaptis. Baru di sini dikatakan, baptislah mereka di dalam nama Yesua HaMasyiah. Waktu di Matius tidak ada nama. Artinya kalau kita baptis harus dalam nama Yesua HaMasyiah. Jangan tambah lagi. Ada dibaptis di luar sana kan. Wow, kelihatannya bagus dalam nama Bapa Yahweh. Dalam nama Yesua HaMasyiah. Dan Roh Kudus. Dah ngawur. Orang gak ngerti firman itu. Gak ada hikmat. Kenapa? Mau contoh Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka dalam nama Bapa Yahweh ya benar sih. Dalam nama Yesua HaMasyiah ya benar sih. Dan Roh Kudus. Lah ini apa? Dari mana kau dapat itu? Lah hal-hal seperti itu kalau kita tidak perhatikan dengan baik-baik. Setan itu dia tahu bahwa kitab suci kita 66. Dia tambahin 6. Lah itulah. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan cara-cara setan. Ya, nah, kita kan harus lihat. Contoh, mungkin saudara bingung kan. Umpamanya nih, A sama dengan 10. B sama dengan 10. Artinya A sama dengan B kan. Bisa ngerti nggak nih? Kita belajar matematik sedikit. A sama dengan 10. B sama dengan 10. Jadi A sama dengan B. Baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kata Matius. Baptis dalam nama Yesua HaMasyiah. Sama-sama baptis. Artinya nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ya Yesua HaMasyiah. Jangan tambah lagi Roh Kudus. Roh dari mana lagi itu? Ya, banyak orang yang baptis kadang-kadang cuma ikut-ikutan aja. Lo hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan pengajar-pengajar yang kelihatannya waduh. Padahal nggak benar. Kalau kita dibaptis dengan nama yang benar, cara yang benar, orang yang benar, janji Tuhan, engkau akan menerima Roh Kudus. Kalau enggak, jangan harap kau terima Roh Kudus. Jangan harap terima Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus,
Jangan harap kau bisa mengerti dan ingat serta dapat melakukan firman. Ya, itu yang harus kita sangat hati-hati. Ya, kau yang ada di luar sana. Ya. Kalau engkau tidak, ya mungkin dibaptis dengan berbagai macam cara. Tapi kalau engkau tidak dibaptis dengan benar, dengan cara yang benar dan nama yang benar, jangan harap engkau dianugerahkan Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, jangan harap engkau bisa mengerti firman dengan benar dan dapat mempraktekkan dengan benar. Artinya, ya kalau saya bisa katakan, jangan harap engkau bisa disempurnakan karena nggak ngerti firman. Lah Tuhan mau kita disempurnakan terus-menerus. Dan kita melihat orang seperti Nikodemus, seorang ahli Torah, dia merendahkan diri karena dia mau bertemu dengan Guru Agung, Yeshua Masiah. Ya walaupun ya sambil malu-malu kan, takut-takut juga dia kalau ketahuan sama teman-temannya. Mungkin bisa dipecat dia dari keanggotaan dia di kelompok orang Farisi. Ya, tetapi demi kebenaran. Ya walaupun malam-malam lah dia masuk, dia ketemuin. Kita melihat ya, dari satu sisi kita melihat. Ya. Kita mungkin ya sudah merasa hebat kayak ya, tapi kita melihat si Nikodemus ini kan ahli Torah. Tapi dia melihat ini memang agak berbeda. Yesus ini berbeda, maka itu dia katakan, Guru engkau memperlihatkan ya ada tanda mujizat segala macam. Kalau ini bukan dari Tuhan, gak mungkin. Dan dia datang merendahkan diri. Karena dia mau merendahkan diri, Tuhan berikan penjelasan. Kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh, jangan selamat. Bagaimana Tuhan? Harus baptis. Nah itulah yang terjadi, tetapi dalam kehidupan sekarang banyak gereja dengan berbagai macam doktrin gereja. Bukan doktrin kitab suci, doktrin gereja. Ya. Tapi keselamatan itu bukan datang dari gereja. Keselamatan itu datang dari firman. Khususnya engkau yang ada di luar sana. Mungkin gerejamu ya baptisnya dengan cara macam-macam. Ya cocokin aja sama firman, cocok enggak? Kalau enggak cocok, ya berdoa minta Roh Kudus tolong. Supaya kau diberi jalan mengerti bagaimana kau dibaptis dengan benar. Kalau tidak dibaptis dengan benar, ya jangan sampai menyesal di kemudian hari, tapi ya sudah terlambat. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya kita kan banyak juga keluarga kan. Ya saya akan menghimbau kepada saudara, doakan semua mereka yang masih ada hubungan darah dengan kita ataupun mempunyai ikatan karena perkawinan. Karena perkawinan itu dalam pandangan Tuhan dua manusia sudah jadi satu. Ya doakan mereka yang mungkin belum pernah mengenal nama yang kudus. Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Minta hikmat Tuhan dan berani menyampaikan kalau engkau tidak beribadah kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah dan percaya kepada dengan sungguh. Ya, jangan harap engkau diangkat. Tapi kan itu kan perlu keberanian, ya perlu waktu dan berbagai macam cara. Ya kita hanya berdoa. Walaupun saya berdoa setiap kali untuk kita semua. Tapi saudara juga harus berdoa untuk keluarga besar kita masing-masing.
Dan waktu Tuhan dia akan berikan kesempatan. Kalau dia berkenan untuk orang-orang itu, keluarga besar kita diselamatkan. Apabila mereka memang benar-benar anak Tuhan. Tapi kalau enggak, ya enggak bisa. Karena Tuhan sudah menetapkan mana yang akan diselamatkan, mana yang akan dibinasakan. Loh, dia Tuhan. Kita sudah bacakan dalam Efesus 1 ayat 4. Kenapa? Ya, karena dia sudah tahu walaupun orang ini diberitakan firman. Karena hatinya seperti hati jalanan. Dia tidak akan bisa menerima firman yang dapat menyelamatkan. Tetapi bagian kita, mungkin kita tidak tahu, ya kita berdoa, Tuhan tolong selamatkan keluarga besarku. Doa terus, kita sudah belajar tentang Bileam. Kan Bileam itu nabi, dia udah tahu Tuhan bilang tidak boleh. Tapi dia terus berdoa, mohon kemurahan Tuhan. Walaupun akhirnya memang tetap tidak dijawab. Karena dia mau mengutuki orang yang diberkati Tuhan, gak bisa. Lah demikian juga kita. Sekarang ini mungkin kita melihat keluarga besar kita. Aduh, gak mungkin orang ini selamat. Jangan punya pikiran seperti itu. Berdoa dan berdoa terus. Mohon kemurahan Tuhan. Sehingga keluarga besar kita diselamatkan. Ya, jangan ya sisipkanlah, ingatlah keluarga besar kita. Semua yang masih ada hubungan darah dan yang masih ada ikatan perkawinan, doakan. Kita ini bintang-bintang terang di antara mereka yang masih ada dalam kegelapan. Tapi pergunakanlah waktu yang ada. Paling sedikit mohon pertolongan Bapa Yahweh. Karena bagi Bapa Yahweh tidak ada yang mustahil. Ya, semua mungkin. Karena itu lakukan kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Doa. Ya. Kewajiban Tuhan, kalau itu berkenan, Dia yang akan bekerja, bukan kita yang kerja. Ya, jadi jangan sampai salah. Kita ini punya jangkauan yang terbatas. Tetapi Dia tidak terbatas. Kita lakukan, minta Tuhan ini tolong begini. Karena kita memang tidak sanggup menjamah mereka dengan cara kita. Tetapi doa ini akan didengar oleh Tuhan. Ingat, doa orang kudus ditampung oleh Dia. Waktu Tuhan, Dia akan jawab. Jadi melakukan bagian kita. Dan Tuhan akan lakukan bagian Dia. Mungkin melalui kita, keluarga besar kita semua dimenangkan. Ya, kalau Nikodemus mau merendahkan diri, ya, kenapa tidak kita yang juga sudah memiliki sedikit pengetahuan tentang Tuhan, mau merendahkan diri, mau memohon bagi kita dan bagi keluarga besar kita untuk diselamatkan. Dan bagi banyak orang lain. Mungkin kita dipakai Tuhan. Melalui doa-doa. Ya. Doa-doa yang dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Mungkin ya doa-doa kan karena nggak terlihat. Misalnya kita melihat ada beberapa pengajaran yang boleh kita contohi lah. Pohon, kalau dia tidak ada akar yang kuat, pohon itu tidak akan tahan lama dan tidak mungkin menghasilkan buah. Tetapi pohon yang menghasilkan buah yang lebat, ya, seringkali orang lupa dia bisa berbuah karena akarnya. Tapi akar itu ada di bawah tanah, orang nggak lihat. Anggaplah itu seperti saudara dan saya.
Kita hanya berdoa sampai ada buah. Kita berdoa itulah akar yang membuat bisa menghasilkan buah-buah. Tidak terlihat dalam pandangan manusia, tapi hasilnya terlihat bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu mari kita maju bersama, ya. Waktu yang semakin dekat, banyak baca firman. Karena firman itulah yang dapat membawa kita semakin lebih mengenal Tuhan kita dengan benar. Haleluya. Amin.